Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ridwan Rustandi MAG, saya Mujahidah Solihatunisa, perwakilan dari kelompok 2, izin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Kami mengambil judul tentang pengaruh media sosial dalam dakwah Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Sofyan India Anggraini, Muhammad Jauzadia Ulhaq, Muhammad Farid Ihsan Maulana, Muhammad Aswin Fahrul Fauji, Muhammad Aldian Syahridwan Utama, Muhammad Haikal Alfafa, Muhammad Asrial. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang kenapa kita bisa sampai meneliti terkait judul yang sudah tadi disebutkan. Nah, ternyata teknologi informasi itu kan kian hari terus mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan seiring berjalannya waktu. Nah, dalam hal ini, orang-orang itu mampu memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun tanpa terhalang ruang dan waktu. Nah, bahkan dalam hitungan detik, informasi yang tersedia di berbagai belahan dunia itu mampu sampai ke belahan dunia lainnya. Dunia yang dikatakan luas itu menjadi global village atau yang biasa kita sebut dengan desa global yang terbuka untuk semua dampak kecanggihan dari teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh untuk pola dakwah para mubalik. Nah, para mubalik yang biasanya berdakwah secara tatap muka dikelilingi oleh para jamaah di sekitarnya, kini mereka tidak harus dengan tatap muka atau melihat jamaahnya secara langsung. Hal ini merupakan perubahan dari suatu peristiwa. Nah, bahkan uniknya lagi menurut Robert Camerton, ini tuh merupakan efek perubahan yang terjadi pada variabel tertentu sebagai akibat dari variabel lain. Nah, contohnya nih, pada tahun 2020 kan ada COVID-19 ya, itu melanda di seluruh dunia. Nah, semua orang itu dituntut untuk menggunakan media online sebagai alternatif untuk saling berinteraksi. Nah, dakwah melalui media sosial akhirnya menjadi hal yang sudah seharusnya dilakukan. Mengingat pengguna internet di Indonesia itu mencapai 167 juta menurut laporan dari VR Sosial. Nah, dalam hal ini tentunya para mubalik memanfaatkan media sosial untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Adapun dakwah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna luas dan kompleks. Nah, istilah ini juga digunakan dalam konteks Islam untuk menggambarkan proses penyebaran agama, pengajaran nilai-nilai Islam lainnya, dan upaya untuk mengajak orang lain memeluk agama-agama Islam. Nah, terus dakwah juga harus dilakukan dengan cara yang menarik, persuasif, dan menginspirasi agar dapat mencapai dan mempengaruhi hati, pikiran orang lain. Nah, dakwah harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, serta memiliki tujuan yang jelas dan juga strategi yang efektif. Nah, dakwah itu harus melakukan pendekatan berimbang antara pengajaran dan juga nasihat. Nah, serta pentingnya memahami dan merespons kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat target dakwah kita. Nah, bukan hanya para mubalik seperti ustadz atau kiai yang memanfaatkan teknologi untuk berdakwah, melainkan organisasi-organisasi mahasiswa seperti Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu juga memanfaatkan media sosial dan media online untuk melakukan dakwah mereka. Nah, berbagai inovasi seperti kajian online, diskusi online, sampai jualan online pun dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Kita lanjut. Metode penelitian yang kita gunakan itu adalah dalam penelitian kali ini, kita mencoba mendeskripsikan tentang aktivitas kegiatan dakwah Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung melalui media sosial. Nah, dakwah melalui media sosial yang sangat marak belakangan ini berpengaruh bagi laju perkembangan organisasi mahasiswa seperti Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wardi Bahtiar pada tahun 1997, ini menggunakan metode deskriptif, digunakan untuk penghimpun data aktual. Nah, metode ini umumnya menggunakan pendekatan kualitatif juga, sehingga peneliti ketika terjun ke lapangan melakukan observasi dengan pengumpulan data dan melakukan analisis. Teoritis yang kita gunakan itu adalah pertama teori perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.
yakni mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan dan keputusan individu, pengaruh eksternal, peristiwa-peristiwa tertentu, dan munculnya tujuan bersama. Nah, menurut William F. Osborne 1964 menjelaskan nih perubahan sosial itu menekan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Nah, menurut Sukanto 1990, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, pengaruh media sosial itu merujuk pada kemampuan media sosial untuk mempengaruhi pemikiran, perilaku, dan juga interaksi sosial pengguna serta masyarakat secara umum melalui transmisi informasi. Nah, pengaruh sosial dan pengaruh budaya. Nah, menurut Kaplan dan Heiling 2010, media sosial memiliki potensi untuk membentuk opini, pandangan, dan juga sikap individu, serta dapat mempengaruhi interaksi sosial dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan. Nah, dalam pergerakan dakwah di era modern, tentunya peranan media akan sangat mendukung. Dan dalam laju pergerakan dakwah, salah satunya ialah dakwah yang dilakukan oleh Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, Hima dan Himi Persis ini sangat rutin mengadakan kajian-kajian dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Nah, terlebih dalam situasi pandemi di beberapa tahun kebelakang, platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Google Meet, dan juga Zoom Meeting menjadi salah satu jembatan penghubung sekaligus sebagai sarana alternatif dalam pergerakan organisasi Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, selain itu, dalam mempertahankan eksistensinya, Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini secara masif turut aktif menggunakan media sosial Instagram dengan penyebaran kiriman postingan sebagai bagian propaganda dakwah yang menyeluruh kepada publik dengan nuansa yang segar. Nah, dengan ini diharapkan dapat memotivasi para mahasiswa Persis untuk meningkatkan geliat cinta Islam dengan mengikuti kajian dakwah yang dilakukan oleh pengurus Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian pengaruh media sosial terhadap perkembangan organisasi Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ternyata keberadaan media sosial tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap proses dakwah, yaitu penyebaran dan pengembangan agama Islam. Nah, hal ini telah dilakukan oleh organisasi Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, melalui portal media sosial seperti Instagram yang telah berhasil menjadi sarana alternatif Hima dan Himi Persis, itu bisa mengenalkan branding organisasinya secara masif ke khalayak luas. Nah, sikap melek terhadap perkembangan teknologi dan informasi telah membuat Hima dan Himi Persis memiliki jangkauan yang lebih luas sebab keberadaan media sosial telah memungkinkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas daripada menggunakan metode dakwah tradisional yang terbatas. Nah, dalam hasil wawancara, narasumber itu mengatakan bahwa salah satu pengaruh penggunaan media sosial ini telah menciptakan banyak ruang dialog antara pengguna dan halayak. Nah, hal ini memiliki dampak yang sangat besar dalam proses memperkuat pemahaman agama dan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam ruang diskusi. Nah, selain itu, penggunaan media sosial telah membantu dalam keterjangkauan biaya. Sebab media sosial telah memungkinkan Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk tetap aktif dalam menyebarkan kebaikan, ajaran-ajaran agama Islam tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Nah, tetapi meskipun begitu, Hima dan Himi Persis ini tetap menyadari bahwa di balik pengaruh yang memudahkan, media sosial pun selalu memiliki tantangan seperti gencarnya penyebaran hoax dan provokasi. Oleh karena itu, dalam wawancara, narasumber mengatakan bahwa sangat penting bagi para pelaku dakwah untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta memastikan pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui media sosial ini senantiasa konsisten dengan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, kemudian pola kegiatan dakwah yang dilakukan Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung di media sosial ini ada apa aja sih? Nah, itu kebagi menjadi 3 ya, ada ranah pendidikan, ranah keagamaan, dan juga ranah sosial.
Nah, dalam ranah pendidikan, Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membagikan konten pendidikan agama yang bermanfaat, seperti kajian Islami, live streaming melalui platform Instagram. Nah, tujuan dari kegiatan ini diantara lain ialah untuk sebagai sarana pembelajaran alternatif sekaligus sebagai media pembelajaran bersama yang mudah dijangkau oleh halayak luas. Nah, kemudian ada ranah keagamaan. Nah, dalam pelaksanaannya, Hima dan Himi Persis ini senantiasa aktif mengadakan kajian Islami melalui forum diskusi dan juga tanya jawab menggunakan platform siaran langsung atau live streaming dengan media seperti podcast dan juga Instagram. Hal ini sangat memudahkan sebab di kalangan mahasiswa keberadaan forum diskusi online ini masih dinilai sangat aktual dan asik untuk diikuti. Nah, selain itu, fitur-fitur yang ditawarkan dalam platform siaran langsung ini memudahkan audiens untuk berinteraksi secara langsung melalui kolom komentar. Nah, dalam ranah sosial, selain dalam ranah pendidikan dan keagamaan, media sosial yang aktif digunakan oleh Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini juga aktif dalam pergerakan sosial. Nah, melalui platform ini, organisasi tersebut senantiasa memanfaatkannya untuk menggalang dukungan dan kesadaran terhadap lingkungan atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan melalui kampanye dan panggilan aksi. Nah, dakwah di media sosial dinilai mampu untuk memberikan kontribusi positif bagi halayak, khususnya bagi masyarakat Persis. Nah, kemudian kepada kesimpulan di sini tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif dari pengaruh media sosial juga. Nah, media sosial ini dibalik pengaruhnya yang besar tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif dalam pergerakan dakwah Hima dan Hini Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya dalam dampak positif ini menjangkau halayak lebih luas, ekonomis dan juga praktis, kemudian menciptakan ruang diskusi yang lebih baik dan juga lebih efektif, dan juga sarana aktualisasi dan juga silaturahmi bila terhalang oleh sesuatu seperti kondisi geografis ataupun hal apapun. Nah, tapi ternyata ada juga dampak negatifnya, seperti resiko melahirkan konflik yang lebih tinggi, seperti ada orang-orang yang sangat membenci Persis, itu bisa saja mengirimkan hate comment kepada media-media yang disediakan oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian kesimpulannya, media sosial di balik pengaruhnya yang besar tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif dalam pergerakan dakwah Hima dan Himi Persis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dampak positif media sosial diantaranya telah memudahkan laju pergerakan dakwah dalam penyebaran nilai-nilai Islam sebagai sarana branding untuk mengenalkan Hima dan Himi Persis secara luas. Adapun dampak negatif media sosial diantaranya ialah sangat rentan terhadap provokasi dan yang melahirkan konflik dan perdebatan. Nah, selain itu, dalam praktik dakwah melalui media sosial kerap didapati beberapa komentar pedas seperti hate comment oleh beberapa oknum atau haters tertentu sehingga mempengaruhi pada jumlah peserta yang bisa dibilang cukup menurun. Untuk itu, sangat penting untuk kita mengenali dampak dan pengaruh media sosial dengan baik dan benar serta bijaksana. Baik, terima kasih. Itu pemaparan sedikit dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.